kan minyak dengan harga yang dalam tanda petik murah ini sepertinya makin membuat resah ibu-ibu karena berharap dengan harga yang lebih terjangkau bisa membeli barang kebutuhan lainnya yang tentu saja dalam rangka mencukupkan kebutuhan mereka. Lalu mengapa minyak yang harganya murah ini yang konon kabarnya ini merupakan minyak subsidi langka? Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai minyak subsidi langka, siapa yang menggoreng. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Kasan. Pak Kasan boleh disapa dengan menggunakan mic, pemirsa di rumah. Pak Kasan. Ya. Sudah nyala Pak itu. Apa kabar Pak Kasan, sehat Pak Dirjen? Alhamdulillah, selamat malam Mbak. Ini nanti kita akan tanya mengapa bisa kemudian minyak kita itu kok susah dicari. Berikutnya ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, selamat malam pemirsa semua, Mbak Brigita. Dan ada Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Bang Abdullah Mansuri. Bang Abdullah apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Brigita. Baik. Jadi langsung kita tanya dulu deh ke pedagangnya. Susah emang nggak ada di pasar? Susah. Jadi sebenarnya gini Mbak Brigita, kalau boleh saya jelaskan ya, dari pasca Natal dan Tahun Baru di awal-awal Januari itu teman-teman pedagang di hampir beberapa provinsi tanya ke kami, sesungguhnya benar tidak minyak kita itu naik? Bermula dari situ. Kenapa emang? Kami terima dari distributor 14.000. Loh, kan HET-nya 14.000, kalian jual berapa? Jual 15.000. Nah, di pertengahan Januari ya, pertengahan sampai akhir Januari itu sudah mulai banyak, hampir semua provinsi minta kami untuk menghubungi Kementerian Perdagangan atau distributor atau produsen untuk bisa mendistribusikan langsung ke pasar-pasar. Kenapa? Karena memang mereka sudah tidak dapat lagi. Kalaupun dapat off on. Kalaupun dapat lagi harus ada sistem bundling. Tapi dapat itu jatahnya ada kuota atau bisa membeli bebas? Kadang tidak ada sama sekali dalam 1 minggu itu. Kadang ada tapi jumlahnya kecil. Sistem dropping? Iya, ada kadang-kadang dengan sistem bundling. Oh. Jadi dikasih Tropika 20 dus, minyak kita 10 dus. Sehingga kami langsung melakukan komunikasi dengan semua pihak. Waktu itu Kementerian Perdagangan masih meyakini bahwa barangnya masih ada. Tapi kalau lihat hampir semua provinsi menghubungi kami rasa memang ada masalah. Nah, masalah ini memang ada beberapa hal yang kalau boleh saya jelaskan. Yang pertama, dari awal sebenarnya kami sudah ragu dengan minyak kita. Disparitas harganya cukup tinggi antara minyak premium dengan minyak kita. Minyak kita 15.000 tadi minyak ada yang jual, kita, tapi HET-nya yang premium 14.000. Yang premium ada yang 20.000, ada yang 21.000. Maka orang lebih aman minyak kita. Nah, karena disparitas yang cukup tinggi harganya, sedangkan aturan Permendaknya itu curah atau minyak kita, tidak ada aturan yang khusus tentang minyak kita. Jadi bisa curah, bisa minyak kita. Maka kami sudah meyakini dari awal bahwa ini akan ada masalah gitu. Dan sekarang terjadi masalahnya. Produsen lebih berpikirnya DMO ku sudah penuh, ngapain aku keluarin lagi, toh antri juga untuk ekspor. Lebih baik aku penuh ekspor dulu daripada ini, kan juga gak sehat kalau menurut kami. Maka harus ada pengawasan, harus ada aturan mungkin ya. Ini kan Kemendak, sorry Pak Dirjen, Kemendak seakan-akan aturannya berubah-berubah, tidak ada ketetapan yang fix tentang minyak kita. Ada juga aturan tentang biodiesel, sehingga memang ini keniscayaan untuk jadi masalah. Pernah ditanya nggak sama ibu-ibu yang kemudian belanja, kok nggak ada minyak kitanya? Oh iya, kami jadi tempat disimpan di mana, nggak ditanya gitu? Iya, bahkan banyak orang menyatakan bahwa jangan-jangan ini pedagang yang simpen. Kan kita aja susah nyarinya, gimana kita mau nyimpen di mana? Sebenarnya gampang, kita telusurinya gampang. Dan itu semuanya bisa cek distribusinya di mana, di pasar mana, kapan didistribusikan, sangat mudah sebenarnya. Dan itu memang dari D1, D2 itu sudah tidak sampai ke kami. Sehingga mereka
memprotes ke kami, meminta untuk menghubungkan dengan Kementerian Perdagangan sehingga produsen itu bisa langsung ke kami Pedagang. gitu, ke pedagang pasar, sehingga kita bisa distribusikan ke pasar-pasar. Bang Faisal dulu deh, Bang. Ini kan banyak orang yang berharap ya dengan harga yang bedanya 6.000 itu kan lumayan bisa buat beli tahu, tempe paling tidak ataupun cabai walaupun hanya segenggam gitu ya. Bang Faisal melihat kondisi ini. Iya, ekonom tersohor ya, namanya Milton Friedman, pemenang hadiah Nobel tahun 76 bilang, ekonom itu nggak banyak tahu. Tapi dari yang tidak banyak itu, ekonom itu tahu sekali cara menciptakan kelangkaan. Nah itu. Bagaimana caranya? Adalah pemerintah menetapkan harga lebih murah dari ongkos. Ya. Menetapkan harga lebih murah dari ongkos, niscaya langka. Niscaya ada antrian, niscaya ada spekulasi, niscaya ada penimbunan, dan niscaya-niscaya lainnya. Nah jadi yang terjadi sekarang, saya ingin koreksi dari judul tema malam ini, minyak goreng subsidi. Tidak ada subsidi sama sekali. Jadi pemerintah menyuruh pengusaha untuk menjual 14.000, enggak mau tahu dia pokoknya, pokoknya atas nama DMO dan DPO. Padahal pengusaha sawit ini, ya kan minyak goreng, sawit, biodiesel, ada yang terintegrasi. Nah pengusaha ini tuh sudah bayar banyak sekali. Jadi setiap diekspor itu bayar pajak ekspor. Bayar bea sawit, walaupun on off ya, bayar bea sawit. Kalau digabung semua uangnya puluhan triliun. Puluhan triliun bahkan bisa besar sekali lah. Tanyanya masih juga ada DPO, ada DMO. Sudah bayar pajak, sudah bayar bea, wajib jual di dalam negeri, wajib jual dengan harga yang dipatok di dalam negeri. Ini udah zalim kalau menurut saya. Jadi bagaimana ya, cari cara lah mereka ini. Karena ini dikaitkan dengan ekspor. Ndak DMO, ndak bisa ekspor gitu. Nah kemudian baru-baru ini Pak Luhut mengatakan akan dikurangi jatah ekspor jadi 50% saja. Tuh, tidak ada masalah dengan ekspor. Harga tinggi di dunia ini itu tidak membuat pengusaha CPO berbondong-bondong mengekspor. Tidak. Faktanya ekspor turun. Karena apa? Ngapain ekspor? Long kalau dijual ke perusahaan biodiesel, CPO itu harganya harga internasional. Iya. Harga yang tinggi itu, kalau dijual ke minyak goreng, harganya di bawah harga internasional. Kira-kira begini rumusnya, harga internasional dikurangi pajak ekspor, dikurangi biaya keluar. Jadi jauh lebih murah kalau jual CPO ke Biodiesel. ke minyak goreng. Ya kalau saya punya CPO saya jual ke biodiesel. Kemudian pinternya pemerintah lagi kewajiban biofuel di dalam solar itu dinaikkan. Mulai 1 Februari dari 30 ke 35%. 30 ke 35%. 30% ini 3 tahun ini. 30 terus dari tahun 2020, 2019, 2020, 2021 tanpa B-nya dinaikkan dari 30 ke 35 itu udah naik terus. Sekarang bayangkan ya Mbak ya, tahun 2014 CPO buat BBM itu 0. Jadi CPO itu dipakai buat oleokimia dan buat food, buat pangan. Sekarang sudah hampir 50%, kira-kira 40% disedot oleh biodiesel.
Akibatnya apa? Di dalam negeri CPO tidak langka juga. Tidak langka, tapi alokasinya makin hari makin banyak untuk biodiesel. Sehingga pemerintah ini secara tidak langsung memenangkan CPO untuk energi ketimbang CPO untuk perut. Dan itu tidak pernah diutik-utik. Biang keladinya adalah salah satunya adalah mulai 1 Februari makin banyak karena mandatori, wajib. Wajib dicampur itu si solar itu dengan 35% FAME ini. Jadi minyak goreng dapat sisa-sisanya kan dengan harga yang murah gitu. Nah kemudian ingat HET itu berlaku sebetulnya internal buat pemerintah. Tidak ada kewajiban sebetulnya menjual HET. Nah jadi kalau HET itu idealnya pemerintah menentukan harga referensi. Nah kalau udah di atas pemerintah itu intervensi dengan membanjiri pasar. Bukan cari macam-macam itu banjiri pasar. Nah ini enggak ada, pemerintah nggak pegang stok. Nggak pegang stok seperti Bulog memegang stok beras. Iya. Kalau harga tinggi dia turun, nggak ditangkap yang jual harga tinggi. Nanti penjara makin banyak isinya. Hotel-hotel harus dikonvert jadi penjara itu. Jadi ini semua salah urus. Ya salah urus, kacau balau, akibatnya apa? Rentetannya merajalela dan masalah yang sebelumnya terjadi ini sebetulnya belum diselesaikan secara tuntas. Maka muncullah macam-macam, ya ada pengusaha yang bilang gini, ngapain saya jual minyak goreng, ekspor saya belum keluar nih jatahnya, macam-macam gitu. Karena terlalu banyak izin, jadi rezim izin yang menyebabkan pasar itu tidak fleksibel. Bukan saya pemuja pasar, tidak. Pemerintah punya segala instrumen. Mau harga CPO lebih murah lagi, kenakan pajak ekspor 50% sekalian. Niscaya harga di dalam negeri itu cuma 50% dari harga internasional. Jadi instrumennya sudah 2 ini udah cukup sebetulnya untuk stabilisasi pasar. Inilah yang oleh karena itu tolonglah diselesaikan. Kementerian Perdagangan ini jadi korban kenapa? Dia ngurus di hilirnya. Iya. Padahal masalahnya di hulu sana yang gak ada urusannya sama Kementerian Perdagangan. Dan saya dialog dengan orang ESDM kemarin, dia nggak ngerti bahwa ada 2 harga untuk CPO ini. Nggak ada apa, biasa aja. Masya Allah, tidak ada pemahaman sedikit pun tentang pasar ini. Inilah yang harus diselesaikan. Ini gampang, insya Allah gampang. Nah kalau pemerintah mau jual sekalian turunkan jadi 10.000. Biar rakyat senang, 10.000. Nggak apa-apa. Uangnya tapi jual 10.000, ongkosnya 15.000, 5.000-nya itu bentuknya subsidi. Jadi semua merasa pasti. Oke, saya jual 10.000 dapat uang subsidi seperti Pertamina, dapat dana kompensasi dan subsidi BBM. Kok negara itu memanjai BUMN tapi pengusaha supaya jadi lembaga sosial? Mana ada pengusaha lembaga sosial? Itu kira-kira gambaran umumnya. Ya, ini repot karena instrumennya sebenarnya sudah ada dan yang kerepotan justru Kementerian Perdagangan. Nah, bagaimana kemudian strateginya agar paling tidak di hilir ini masyarakat bisa tenang karena yang berhadapan langsung adalah Kementerian Perdagangan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.